alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkuliahan kita di pertemuan ke-13 ya. Kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillah. Baik, hari ini kita kembali mengadakan perkuliahan di pertemuan ke-13 dengan dua sesi sekaligus ya, satu sesi offline yang ada di kelas hari ini dan yang online. Di online ada siapa ini? Yogi. Yogi Noviana, mana videonya Novi? Yogi. Novi, Yogi. Suaranya mana suaranya? Ini udah. Hah? Ini udah, Pak. Oh iya, sudah ya, sudah keras suaranya. Sama tadi mana itu? Sama ini, siapa ini? Khairul Anwar? Mana? Mana Khairul videonya? Ada, Pak. Kenapa tidak masuk kamu? Motornya mogok, Pak, di jalan, lagi di jalan motornya mogok. Motornya mogok. Oke, kamu di mana rumahnya, yuk? Khairul. Cilegon, Pak. Cilegon. Jangan mogok lagi. Iya, Pak. Motornya jangan mogok lagi. Kenapa, Pak? Tidak bolos masuk kuliah ya. Oke, ada lagi satu enggak? Tadi Siva, mana Siva? Tadi kan masuk kamu di sini tadi. Bolos ya. Oke lah. Oke, baik. Sekarang perhatikan. Tadi udah masuk jam berapa? Jam 9.10. Sekarang udah jam 9.50. Udah terlambat 40 menit ini. Mestinya ya kalian harus proaktif bilang ke Pak dosennya. Mohon maaf Pak dosen, Pak siapa tadi? Siapa tadi? Nah, misalnya sampaikan, siapa kosmanya? Saya mohon izin Pak, waktunya sudah habis karena sebentar lagi dosen berikutnya akan masuk, kan gitu gampang. Ya, tinggal sampaikan saja. Pasti beliau akan memaklumi karena waktu sudah dibatasi, sudah habis. Ya. Oke. Rasanya tidak akan banyak yang saya sampaikan karena pada hari ini materinya hanya 2 hadis. Hadis tentang haji. Ya, materi kita kali ini materi kelima yaitu materi tentang hadis haji. Dan jumlah hadisnya sebenarnya tidak banyak. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hanya 13. Nanti saya akan membaca 2 hadis saja dan selebihnya minggu depan akan saya jadikan tugas kelompok. Jumlah kelompoknya ada berapa? Ada 11 seperti biasa. Dan sepertinya nanti ada 1-2 kelompok yang akan saya jadikan hadis lain untuk dijadikan bahan tugas kelompok. Karena ini hadisnya sedikit ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan sampaikan absensi akan saya bagikan hanya di link yang ada di Zoom. Jadi bagi kalian yang tidak masuk Zoom, masuk dulu. Masuk dulu. Tapi ingat tolong, begitu masuk jangan diaktifkan videonya, jangan diaktifkan suaranya biar tidak dengung ya, biar tidak dengung. Jadi yang di Zoom sudah sesuai, akan saya bagikan link absensinya. Oke, sebentar, saya tunggu yang lain masuk dulu. Masuk dulu di Zoom, masuk dulu.
Linknya sudah ada di GCR. Oke, saya tampilkan ya. Pak, belum masuk Pak. Gak apa-apa, tinggalin. Bentar, di lift, tekan lift apa? Lift itu. Tadi lift komputer audio atau audionya dimatikan. Oke, sekarang saya tampilkan, silakan dilihat. Ini sudah muncul. Sudah? Oke, silakan isi absennya. Saya tunggu 5 menit. Sinyalnya jelek. Jumlah mahasiswa ada 33, jadi absen minimal 33 ya. Saya tunggu sampai penuh ini, baru 8 orang. Kita lanjutkan. Jadi sudah ada berapa orang ini? 31 ya, sudah ya. Oke, nanti di akhir kelas saya akan cross check satu persatu benar atau tidak yang hadir di kelas ini. Oke, baik, perhatikan. Materi kita kali ini adalah tentang haji. Haji, hadisnya ada 2. Oke, saya tampilkan yang dulu ya. Hadisnya saya tampilkan. Karena belum ada di GCR ya. Saya tampilkan dulu. Modul C. Oke. Materi ke-6, sorry bukan 5 tadi, 6. Haji. Oke. Sudah saya tampilkan ya, silakan lihat di GCR ada modul materi 6 haji. Saya dibuka di GCR. Atau yang ada di Zoom juga bisa dibuka, saya tampilkan di Zoom juga ini. Oke.
Sudah ya, sudah bisa, saya sudah bisa menyimpan filenya di Zoom chat room. Tidak bisa saya, padahal dulu biasanya bisa ya, saya tinggal lampirkan itu. Tapi sudah tidak bisa sekarang. Sudahlah, pokoknya ada dulu ya. Oke. Oke, kita tampilkan ya, ini perhatikan, saya share screen modulnya. Oke, perhatikan, udah muncul ini ya. Oke, lihat materi Kitabul Haji, babu fadlihi wa bayani man furidu alaihi. Bab keutamaan haji dan menjelaskan apa yang diwajibkan bagi pelaksanaan haji. Oke. Yang kita bahas itu hadis nomor 727 dan yang kedua hadis nomor 740 ya. Yang ini satu, ini yang di atas dan yang di halaman berikutnya di 740. Babul mawaqiti, bab tentang miqat. Oke. Saya akan minta coba dibaca dulu. Yogi, suaranya Yogi. Baca ini. Iya, Pak. Dari yang pertama ini ya, Pak. Ya, 727. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jaza'u ilal jannah mutafaqun alaih. Ya, oke. Perhatikan hadis riwayat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju al mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannata muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Di antara umroh, dari satu umroh ke umroh yang lain itu kafaratun, ada penebusan dosa atau kafarat, penebusan dosa. Kafaratun lima bainahuma, bagi
keduanya. Artinya bagi kedua antara umroh dengan umroh itu. Kemudian wal hajju al mabruru, adapun haji al mabruru yang mabrur, laisa lahu jazaun, tidak ada pahalanya illal jannata, kecuali pahalanya berwujud surga. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi kesimpulannya hadis ini menjelaskan tentang keutamaannya orang yang orang yang punya kebiasaan melaksanakan umroh. Umroh itu memang ada sebagian ulama mengatakan hanya wajib 1 kali dalam 1 tahun. Tapi sebagian ulama yang lain justru tidak memberikan batasan. Mau umroh seminggu, sebulan sekali, silahkan. Mau umroh 15 kali dalam setahun, silahkan. Yang penting mampu dan bisa memenuhi kebutuhan di luar umroh itu, baik di dalam maupun di luar umroh. Jadi hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang rajin melaksanakan ibadah umroh. Kenapa? Karena di antara umroh itu ada penebusan dosa. Tapi Pak, dosanya dosa besar apa dosa kecil? Orang rajin umroh tapi berzina, gimana itu? Apakah dihapus? Ya tentu saja bukan dosa besar yang dihapus, tapi dosa-dosa kecil. Dosa besar itu apa? Ya menyakiti orang tua, kemudian berdusta, kemudian membunuh, kemudian berzina, itu dosa besar. Termasuk juga asyirku billah, menyekutukan Allah, musyrik. Itu tidak bisa dihapus. Yang dihapus hanya dosa-dosa kecil. Jadi ya kalau kita mampu, ya kita punya kebiasaan baik seperti melaksanakan umroh. Kalau tidak mampu ya tidak usah dipaksakan. Dan umroh itu juga bagian dari ibadah yang katanya adalah haji kecil. Jadi ya pahalanya pun jika dilakukan sampai berkali-kali, pahalanya bisa setara dengan ibadah haji. Tapi Pak, kalau zaman sekarang kan orang umroh itu justru efeknya negatif juga Pak. Kenapa? Ya kata seorang ulama di mana? Seorang ulama dari Arab Saudi itu mengatakan orang Indonesia itu kalau sudah umroh justru punya dampak negatif. Apa? Selfie di Ka'bah, foto-fotoan di tempat-tempat yang suci. Ya ada masalah, tapi kan justru itu menimbulkan apa? Menimbulkan riya, menimbulkan ujub dan lain sebagainya. Yaitu justru mengurangi pahala. Jadi bukan berarti orang ibadah itu memperlancar ibadah, memperlancar pahala, memperlancar dapat ganjaran, tapi justru mendapatkan dosa hanya karena dia salah niat, salah menempatkan niat di awal melaksanakan ibadah. Ya kayak begitu. Mau umroh, tapi dia pamer umrohnya itu karena dia sudah banyak uang, pamer kekayaan. Dia umroh seharusnya menjadi ibadah, dia khusyuk kepada Allah dalam melaksanakan ibadah umroh, justru dia gunakan umroh itu sebagai alat barter politik misalnya. Saat-saat kampanye pileg atau pilpres yang akan datang di tahun depan, orang pada berbondong-bondong memamerkan dirinya sedang umroh. Berarti ini umrohnya umroh politik. Ya kalau begitu gimana? Ya itu justru mengurangi nilai ibadahnya. Jadi sebaiknya ya itu tidak lebih baik dibandingkan orang yang tidak umroh. Dan juga kenapa? Mengurangi ibadahnya, mengurangi nilai spiritualitasnya dalam melaksanakan ibadah umroh. Tapi bukan berarti hadis ini mengurangi betapa pentingnya ibadah umroh, tidak. Justru kalau benar-benar dilaksanakan dengan baik, orang yang rajin umroh justru bisa membuat dia seluruh dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah. Karena hadis Nabi mengatakan al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Jadi menghapus dosa-dosanya, kafaratun.
Dan yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan haji yang mabrur. Apa pahalanya? Ya tentu saja pahalanya adalah berbalas surga. Laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur tentu saja pahalanya surga. Kakak ipar saya dulu, ini saya sedikit cerita. Kakak ipar saya itu memang dia naik haji tahun 2017. Kehidupannya, kakak saya ini kan cuma pedagang ikan ya. Kakak saya jualan ikan, pontang-panting kemana-mana jualan ikan. Terus hasil dari uang jualan ikan itu dia sisihkan untuk naik haji. Terus terang saja waktu itu dia hidupnya sedikit menderita. Kenapa? Dia merasa ada tekanan batin karena dia sambil jual ikan sementara suaminya tidak ngapa-ngapain, nganggur di rumah, tidak bekerja, tidak cari nafkah. Justru kakak ipar saya yang cari nafkah. Tapi dia sabar, kakak ipar saya. Biarlah, tidak apa-apa. Saya, siapa tahu ini jadi lantaran saya mendapatkan balasan dari Allah yang terbaik. Gitu. Terus dia berusaha terus tuh dari 2010 sampai 2017 dia kerja terus. Dia kerja. Dia nyicilkan, dia sisihkan uangnya untuk membiayai ibadah hajinya. Dan terbukti tahun 2017 dia naik haji. Dia naik haji, pulang dari ibadah haji bersama suaminya ya tentu saja. Mahramnya suaminya, pulang dari ibadah haji, dia mendapatkan anugerah, dia putuskan untuk bercerai dengan suaminya. Kok bisa, Pak? Ya karena dia sudah merasakan penderitaan sebagai istri yang tidak dinafkahi, tidak diberikan jatah lahir batin, sementara yang bekerja justru dia, bukan suaminya. Nah Allah memberikan ganjaran, kalau kamu terus dengan suami kamu seperti ini, kamu akan tidak mendapatkan kebahagiaan. Dia makan hati terus, makanya dia cari cara, dia munajat kepada Allah. Tolong berikan jalan yang terbaik buat saya, Allah. Tunjukkan di mana sebenarnya pilihan hidup saya yang sebenarnya. Akhirnya begitu dia pulang dari haji, alhamdulillah ibadah hajinya mabrur. Terbukti apa? Dia sudah melihat kekurangan-kekurangan suaminya yang tidak benar itu. Sudah kelihatan semuanya langsung. Kebejatannya, kedurhakaannya sebagai suami kepada istri dan segala macam ditunjukkan sama Allah dan akhirnya dia putuskan, ya saya akan bercerai hari ini. Saya sekarang siap bercerai. Mabrurnya di mana ya? Karena dia sudah Allah tunjukkan bahwa pilihan dia salah selama ini. Sudah terlalu banyak kemunafikan suaminya yang ditunjukkan. Jadi akhirnya dia cerai. Mungkin ini bagian dari ibadah hajinya yang mabrur. Jadi wujudnya bisa dalam bentuk yang lain. Nah, barangkali kita juga nanti misalnya nanti mau ibadah haji, walaupun biaya ibadah haji semakin lama semakin naik, yang tadinya sekarang berapa? 67-an ya. 67 68 ya. Tahun 20 tahun yang akan datang mungkin saja sudah hampir 100 juta. Karena biaya itu semakin lama semakin membengkak. Tapi kalau kita niatkan ibadah kita untuk ibadah, bukan sekedar pamer dan sok-sokan gitu ya. Nanti akan ketemu juga jalannya. Dan nanti kalau kita misalnya punya niat, punya hajat, punya ghirah, punya himmah, tujuannya apa? Ingin membangun pesantren misalnya, ingin menjadi seorang pebisnis yang ilmu yang hartanya berkah dan segala macam, pasti akan Allah tunjukkan kepada kita kalau kita sudah selesai ibadah haji. Jadi jangan sampai meremehkan efek dari ibadah haji, karena justru Allah akan tampilkan di situ. Apa yang kita cita-citakan biasanya muncul di depan mata. Apa yang kita inginkan biasanya hadir saat itu juga. Itu tandanya ibadah haji kita mabrur. Contohnya kayak kakak ipar saya tadi. Jadi seperti itu. Contoh dari ibadah haji yang mabrur atau ibadah haji yang pahalanya adalah surga. Baik, yang terakhir berikutnya halaman hadis nomor berapa? 740. Oke, silakan dibaca.
Yang di sini lah sekarang gilirannya yang di sini. Ini siapa namanya? Mas ini siapa namanya? Siapa? Torik. Ya silakan Torik. 7.40. Bisa dibaca Torik. Ya. Anhuma. wa ahli sami al-jufa wa ahli nabi purna al-manazili wa ahli al-kamani ya lam lama kunna wa liman ata alaihina min ghairihina liman arada al-hajja wal umrata wa man kana duna zalika famin haitsu ansa'a hatta ahlu makata min makata muttafaqun alaihi. Oke, ya baik. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli Madinati Dzul Hulaifah wa ahli Syami al-Juhfah wa li ahli Najdin Qarnal Manazili wa li ahli Yamani Yalamlam hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairihinna mimman aradal hajja wal umrata wa man kana duna dzalika famin haitsu ansha'a hatta ahlu makkata mim makkata. Oke. Jadi hadis ini riwayat Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas bahwasanya Nabi waqata telah menetapkan mikot. Mikot itu apa? Mikot adalah tempat memulai ihram atau memulai ibadah haji. Baik ihramnya itu disimbolisasikan dalam bentuk menggunakan pakaian ihram atau niat haji dan atau umroh. Itu mikot namanya. Nah, mikot itu adalah tempat di mana dimulainya orang memulai haji. Di mana? Tempatnya, kata Nabi, di ahlil Madinati bagi orang penduduk Madinah, itu pertama di Dzulhulaifah. Nama daerah bernama Dzulhulaifah. Atau Bi'ru Ali, itu juga bisa disebut istilah lainnya. Dzulhulaifah atau Bi'ru Ali. Sumur Ali. Wa ahli Syami dan bagi penduduk Syam atau Suriah atau daerah dekat Palestina itu Al-Juhfah, nama daerahnya Juhfah. Itu memulai mikot. Wali ahli Najdin dan bagi penduduk kota Najd Qarnal Manazili. Qarnul Manazil. Wa ahli Yamani dan bagi penduduk Yaman itu Yalamlam. Daerah Yalamlam namanya. Jadi ibaratnya kan begini. Kalau kita visualisasikan Mekah di tengah, kemudian Mekah itu dikelilingi oleh kota-kota ini. Dzulhulaifah satu, kemudian ahli Syam, Juhfah, Najdin, Qarnal Manazil, terus Yaman itu Yalamlam. Jadi di bagian bawah selatan, selatannya Mekah itu Yalamlam, itu bagi penduduk Yaman. Kemudian bagi Madinah itu kan timurnya, itu namanya
Dzulhulaifah atau Bi'rul Ali. Kemudian bukan di barat, di atas agak utara ke kanan. Itu Dzulhulaifah, itu Madinah. Kemudian yang Qarnal Manazil Najd itu sebelah timur. Qarnal Manazil. Dan yang sebelah barat itu apa tadi? Ya Lamlam. Bukan. Qarnal Manazil Al-Juffah. Jadi batu Al-Juffah. Jadi bisa dibayangkan, yang kalau misalnya mereka bukan dari 4 tempat ini, bagaimana caranya? Nah, hunna lahunna waliman ata alaina min ghairihinna mimman aroda al-hajja wal umrata. Jadi mereka yang tidak termasuk itu bagaimana? Ya ikuti yang sejajar dengan daerah itu. Maksudnya gimana? Nah, kalau pesawat terbang, ini kan logikanya logika zaman sekarang. Orang kalau naik haji kan sekarang zamannya eranya pakai pesawat terbang. Tidak ada yang pakai kapal laut atau perjalanan darat. Musafir lewat jalan darat tidak ada. Sekarang yang paling nasional pakai pesawat terbang. Nah, kalau pesawat terbang itu dari Indonesia kan dari arah timur, bukan timur, tenggara terbang. Kalau misalnya pesawatnya itu landingnya di Jeddah atau di Riyadh, itu posisi Jeddah dan Riyadh itu di sebelah mana? Agak ke timur atas ya, timur atas ya. Tapi bisa juga lewat Yaman. Berarti kemungkinan mikotnya orang Indonesia itu ada di Yalamlam. Ketika sudah ada di atas Yalamlam itu sudah bisa memulai niat ihram atau niat haji dan umroh, dan bisa sekaligus juga pakai baju ihram. Atau misalnya ketika dia datang dari Indonesia lewat Jeddah pesawatnya, turun di Jeddah atau turun di Riyadh, belum bisa pakai baju ihram karena belum termasuk mikot. Jeddah atau Riyadh itu bukan mikot. Mikotnya ada nanti kalau sudah jalan naik pesawat, naik bis, sudah mendekati atau sejajar dengan Juffah apa Dzulhulaifah, itu bisa dipakai mikot, bisa dipakai baju ihramnya. Jadi sekitar mendekati kota Madinah atau di Dzulhulaifah atau Bi'ru Ali itu sudah bisa menggunakan pakaian ihram. Biasanya orang Indonesia mikotnya di antara Bi'ru Ali atau Dzulhulaifah atau di Yalamlam. Jadi dua ini yang biasa sering mereka lakukan. Baik ketika mau umroh yang mungkin sering kita lakukan karena umroh kan banyak waktunya kapan saja, atau ketika mau ibadah haji. Jadi tempat inilah yang bisa menjadi mikot atau awal mula pelaksanaan ibadah haji. Wa man kana duna dzalika famin haitsu ansha'a. Kalau misalnya bukan dari tempat ini maka bisa saja dilakukan di mana saja. Tapi dengan catatan jika dia orang, misalnya dia orang asli penduduk Arab Saudi. Kemudian dia mau niat mau ihram, mau berangkat haji. Ya, misalnya rumahnya di daerah mana ya? Daerah Kuba. Ya dia aja dari situ saja. Niat ibadah haji dari rumahnya di daerah Kuba. Kuba itu kan antara Mekah dan Madinah. Jadi dia bisa niat umroh atau niat haji dari situ saja. Famin haitsu ansha, dari mana saja dia berada, hatta ahlu Makkah mim Makkah. Termasuk juga bagi orang Madinah, orang Mekah. Niatnya dari rumahnya saja. Enggak usah harus ke hotel dulu, langsung pakai ihram terus niat dari situ, tidak. Bisa dari rumahnya masing-masing. Jadi inilah hadis yang membicarakan tentang mikot. Mikotnya pertama di Dzulhulaifah, kedua di Juffah, ketiga di Qarnal Manazil dan Yalamlam. Atau bisa dari mana saja selama itu sudah masuk orangnya termasuk penduduk Arab Saudi dan bisa melaksanakan ibadah haji dari mana saja. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan sedikit saya sampaikan mengenai sanadnya ini. Kita lihat sanadnya nih. Sanadnya ini ada di ini, coba dilihat ya. Kitabul Hajj.
yang ada di Zoom meeting bisa melihat hadisnya tentang mikot. Kita lihat ya. Ini caranya mencari hadis. Ini dia. Ini dia ya. Hadatsana Yahya bin Yahya wa Khalaf bin Hishamin wa Abu Rabi' wa Qutaibatu jami'an wa an Hammadin qala Yahya akhbarana Hamad bin Zaid an Amr bin Dinar an Tawus an Ibni Abbas. Jadi syaratnya itu satu Yahya bin Yahya, kedua Khalaf bin Hisham, Halab bin Hisham, ketiga Abu Rabi', keempat Qutaibah. Semuanya itu dari Yahya bin Yahya sampai Qutaibah itu dapat hadisnya dari Hammad, yang kelima Hammad, keenam Yahya, ketujuh Hammad, oh bukan. Jadi penjelasannya Yahya mengatakan begini, saya dapat hadis ini selain dari Hammad, selain dari Halab bin Hisham, selain dari Abu Rabi, selain dari Qutaibah, dia juga dapat akhbarona Hammad, dapat dari Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid dapat dari Amr bin Dinar. Amr bin Dinar dapat dari Tawus, dan Tawus dapat dari Ibnu Abbas. Jadi ini ada dua persilangan ya. Silangan pertama itu dari Yahya, kemudian Khalaf bin Hisham, kemudian Abu Rabi, kemudian Qutaibah. Yang kedua persilangannya dari Yahya, kemudian dari Hammad, dari Zaid, dari Amr bin Dinar, dan dari Tawus. Nah, Tawus dan Qutaibah ini apa? Tabi ya, atau orang yang hanya bertemu dengan sahabat dan tidak pernah bertemu dengan Nabi. Jadi Tawus dan Qutaibah ini tabi yang menyambungkan hadisnya kepada Ibnu Abbas. Gitu. Jadi ada dua persilangan ya. Nanti dibuat cabang itu beda. Ya kuncinya di Yahya bin Yahya. Pertemuannya di Yahya bin Yahya. Dia dapat dari Khalaf bin Hisham dan juga dapat dari Hammad. Gitu. Dan sampai kepada Nabi dan Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa waqata Rasulullah SAW li ahlil Madinati dzal Hulaifa wa li ahli Syami al Juhfata wa li ahli Najdin qarnal manazil wa li ahli Yamani ya lamlam. Qala fahunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi alihinna mimman aradal hajja wal umrata faman kana dunahunna famin ahlihi wa kadzalika hatta ahlu makkah yuhilluna minha. Jadi seperti itu hadisnya secara lengkap, mulai dari sanad sampai matannya yang lebih lengkap. Kalau ini kan lebih lengkap ya. Kalau yang sanadnya Ibnu Hajar al-Asqalani itu, matannya Ibnu Hajar al-Asqalani tidak lengkap, hanya sampai di hatta ahlu makata mimakata. Oke, baik. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Barangkali ada yang mau bertanya, mulai dari yang ada di kelas ataupun yang ada di Zoom meeting. Coba Akmal, mana videonya Akmal? Ini Akmal udah muncul videonya. Iya, Pak. Mana video kamu, Akmal? Pak, Kenapa udah masuk, Akmal? lagi di Tangerang, Pak. Ya kenapa? Semalam kena musibah. Musibah apa? Motor saya hilang, Pak. Motor saya hilang. Dia lagi ngurus. Di Iya. servis mana kok hilang? Hah? Lupa kali kamu. Enggak, itu kejadiannya habis Isya, Pak. Jadi Apa? lagi sepi gitu. Kejadiannya habis Isya jam 8-an lah gitu. Lagi Hilang. sepi kosannya.
Jangan-jangan salah kamu. Salah ngira motor kamu. Motor kamu misalnya PCX yang kamu kira motor CBR. Vario Pak, motor Vario. Hah? Kuncinya masih ada. Vario, motor Vario hilangnya. Sudah, sabar ya. Oke, ya sudah. Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya kira cukup. Dan saya akan cross check dulu ini absensinya. Saya cek dulu ya absensinya ini. Bentar, saya tanya satu-satu ini. Oh, silaturahim dulu lah. Yang pertama, kalau tidak ada saya hapus ya. Akan saya hapus. Oke, Muhammad At-Taurik, Muhammad Sehabuddin, Asep, Ari Yustian, Fathur Rahmah, Anis, Muhammad Fajrian Syah, Muhammad Rizki, Muhammad Akbar Khatibi ada ya tadi ya. Iib Sepul, Zikri Nugraha, Yogi Noviana ada ya tadi ya. Putri Suci, Wardatul Jannah, Adelia, Muhammad Azkia, Putri Danu, Muhammad Adib, Sawaludin, Irfan, Istiana, Yafa, Khairul Anwar ya tadi sudah ada ya. Syifa Agustin, Muhammad Al-Farizi, Laila Dewi, Putri Puna, Fikri Manaf, Hermalia, Dimas Anggi, Nurhadin, Hanifia. Sudah sini ya? Ada yang belum saya sebutkan? Sudah semua ya? Hah? Hah? Siapa? Silakan di mana? Silakan apa? Motor dengan motor. Oh, kendaraan tunggal. Hafizi Al-Samad ada ya? Absennya tidak ada ini tapi ya. Oke ya sudah. Oke baik, saya kira cukup dan minggu depan perhatikan minggu depan sama seperti tugas-tugas yang lalu ya, kemarin tugas puasa, tugas hadis zakat sama minggu depan juga hadis tentang zakat juga akan saya bagikan tugas dengan cara Anda mengirimkan video. Oke, sebelum saya tutup saya mau konfirmasi, adakah kesulitan di antara kalian ketika melaksanakan penugasan hadis presentasi video zakat dan puasa? Ada enggak? Hah? Cari sana. Sinyal Pak, sinyal. Sinyal. Sinyal Pak. Kenapa sinyalnya kenapa? Semalam hampir nggak kirim Pak. Terus? Alhamdulillah. Itu pun kamu sudah upload ke YouTube kamu, terus kirim linknya ke saya. Kenapa? Upload ke YouTube-nya. Salah sanad. Ya itu kan bisa sambil jalan ya. Oke baik. Saya kira cukup. Terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.